Sakai, suku pedalaman Riau yang hidup harmonis dengan alam. Suku Sakai merupakan salah satu suku yang mendiami kawasan pedalaman Riau di Pulau Sumatera. Nenek moyang suku Sakai diyakini berasal dari Pagaruyung, sebuah kerajaan Melayu yang pernah ada di Sumatera Barat. Dahulu, suku Sakai memiliki pola kehidupan yang masih nomaden, berpindah-pindah dari satu kawasan ke kawasan lain. Pola kehidupan yang masih nomaden ini meninggalkan kekayaan budaya yang menarik. Hal tersebut terlihat dari benda peninggalan suku Sakai yang dahulu digunakan untuk keperluan hidup mereka di pedalaman. Benda-benda ini terbuat dari bahan baku yang sumbernya 100% dari alam, dan memiliki fungsi yang masih sederhana dalam kehidupan sehari-hari mereka. Salah satu benda tradisional peninggalan suku Sakai adalah timo. Timo merupakan wadah yang terbuat dari kulit kerbau yang sudah dikeringkan. Bagian sisi wadah diberi batas berbentuk lingkaran yang terbuat dari rotan, lalu diberi tali yang juga terbuat dari rotan. Timo digunakan oleh masyarakat suku Sakai sebagai wadah untuk menampung madu. Kebudayaan suku Sakai yang bercorak agraris, juga ditandai dengan alat-alat yang berfungsi sebagai alat pertanian, seperti gegalung-galo. Alat yang terbuat dari bambu dan batang pepohonan ini, berfungsi sebagai alat penjepit ubi manggalo untuk diambil saripatinya. Menariknya, suku Sakai juga memproduksi pakaian yang bahannya 100% terbuat dari alam. Ketika masih hidup dalam sistem nomaden, pakaian orang-orang suku Sakai terbuat dari kulit kayu. Garis keturunan suku Sakai asli adalah matrilineal. Mengikuti keturunan kaum perempuan, seperti yang berlaku dalam budaya Minangkabau. Dalam budaya Sakai, hak wanita sangatlah besar. Semua harta benda dan kedudukan kepala suku diwariskan melalui perempuan. Sistem kepemimpinan tradisional suku Sakai adalah sistem perbatinan. Sejenis kepala suku atau penghulu dalam budaya Melayu. Perbatinan Sakai terdiri dari Batin Selapan dan Batin Limo, yang menempati beberapa wilayah di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Mata pencaharian pokok suku Sakai adalah petani dan pengumpul hasil hutan yang sangat tergantung pada kebaikan alam. Mayoritas suku Sakai tidak memiliki pekerjaan tetap. Mereka pada umumnya bekerja serabutan dan musiman. Masyarakat suku Sakai banyak yang beragama Islam. Namun di antara mereka masih ada yang menganut kepercayaan animisme, yakni kepercayaan terhadap kekuatan magis dan makhluk halus. Mereka menyebut makhluk gaib atau halus tersebut sebagai antu. Masyarakat Sakai percaya, antu mempunyai kehidupan seperti manusia. Jadi para antu dipercaya juga hidup berkelompok dan punya pemukiman sendiri. Menurut kepercayaan mereka, pusat pemukiman antu berada di tengah rimba hutan belantara yang tak dijamah manusia. Rumah adat menjadi simbol pelestarian kebudayaan suku Sakai. Rumah adat dari suku ini berjenis rumah panggung. Awalnya rumah adat suku Sakai terbuat dari kayu pohon ulin. Namun seiring perkembangan zaman, saat ini rumah adat suku Sakai telah terbuat dari bahan besi, sebab kayu ulin saat ini sudah mulai langka. Suku Sakai memiliki hukum yang tegas mengenai beberapa hal, misalnya hukum mengenai penebangan pohon. Masyarakat Sakai yang diketahui menebang pohon di tanah hutan ulayat, akan diberi hukuman berupa denda uang yang setara dengan perhiasan emas dalam ukuran berat tertentu. Semakin tua usia pohon yang ditebang, maka denda yang harus dibayarkan juga akan semakin besar. Sedangkan ketentuan mengenai besar denda yang harus dibayar oleh penebang pohon akan ditentukan pada saat dilaksanakan rapat adat. Namun jika penebang pohon di wilayah kewenangan adalah orang-orang di luar suku Sakai, maka orang-orang tersebut akan diusir dan bahkan bisa saja dibunuh. Oleh karena itu, hingga sekarang tidak ada seorang pun yang berani menebang pohon di hutan ulayat karena adanya sanksi dari hukum adat Sakai yang begitu tegas. Selain hukum adat, suku Sakai juga memiliki beberapa macam tradisi atau adat istiadat. Masyarakat Sakai mengadakan ritual atau upacara tersendiri untuk kelahiran dan kematian serta untuk pernikahan. Suku Sakai termasuk suku yang belum banyak diketahui dan dikenal oleh masyarakat Indonesia secara luas. Sebab pada awalnya suku ini tergolong sebagai suku terasing dengan pola hidup sederhana yang jauh dari perkembangan dan kemajuan teknologi. Namun dengan kemajuan zaman dan modernisasi, tampaknya suku Sakai mulai mengalami perkembangan. Hal ini terjadi karena semakin banyak pula masyarakat pendatang yang mendiami kawasan pemukiman Sakai,
sehingga penduduk dan masyarakatnya menjadi semakin heterogen.